Dilanjutkan ini cita-citanya Bu Pak ya, dilanjutkan. Banyak sekali, bahkan lebih banyak itu anak-anak penghafal Quran, bukan karena lahir dari ibu dan bapak yang penghafal Quran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Melki Satria, dan tentunya kita masih di channel BMH TV, saluran yang cerdas menggerakkan. Nah, kali ini di segmen Q&A kita akan bertanya-tanya dengan guru kita Ustadz Zainuddin Musaddad, dan beliau adalah Dewan Murabi Pusat, guru saya juga di Hidayatullah. Kita langsung sapa saja beliau. Assalamualaikum Ustadz Zain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Kita bertemu kembali Ustadz ya. Ya. Setelah sekian lama. Nah, ini kita sudah mengumpulkan Ustadz beberapa pertanyaan dari para donatur dan juga netizen ini Ustadz. Izin bertanya ya Ustadz ya. Siap. Bismillah. Oke, Bismillah. Ini saya bacakan pertanyaan yang pertama nih Ustadz. Ustadz, bagaimana menyikapi pernikahan dini seperti tren zaman sekarang? Apa saja yang harus saya siapkan? Jadi remaja-remaja sekarang nih Ustadz, ngetrennya adalah beliau hijrah, wah nikah dini bahagia gitu Ustadz. Nah, ini menyikapinya bagaimana Ustadz? Benar nggak jalan seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pernikahan adalah jalan perjuangan, jalan panjang, bahkan bukan hanya mati yang memisahkan pernikahan. Sesudah kematian pun pernikahan adalah jalan yang kita satukan kembali dalam cita-cita, dan tentu Allah yang mentakdirkan untuk kita masuk surga bersama suami istri. Oleh karenanya usia dini untuk nikah bukan satu halangan, dengan catatan ada kematangan mental, ada bekal-bekal yang bersifat prestatif keilmuan. Yang ketiga, memang bangunan komunikasi dan karakter itu sudah diturunkan dari ibu dan bapaknya. Ya, katakanlah usia 16, 17 tahun bukan usia dini sesungguhnya. Usia relatif matang untuk seorang perempuan. Di usia 17 tahun itu? Iya. Bahkan di bawahnya sedikit tidak soal, dengan catatan tadi ya. Memang bangunan karakter sudah diturunkan, sudah diwariskan, bukan sesuatu persoalan. Yang persoalan hari ini, kalau desakan biologis, kalau komunikasi yang bebas, kalau ruang pergaulan yang terlalu kemudian vulgar, itu yang menyebabkan kemudian libido naik dan pikirannya hanya satu. Bahkan naudzubillahi min dzalik, kalau pernikahan dini disebabkan karena desakan khawatir kehamilan mendahului pernikahan. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Tapi sekali lagi bukan sesuatu yang jelek. Saya memandangnya, tentu orang tua juga melihat, wah ini anak sudah batang, sudah bagus, sudah mentalnya juga maksimal, apalagi dia penghafal Quran misalkan ya. Bukan halangan untuk nikah. Dan yang kedua, kalau resikonya ini ditunda, ini anak lebih matang. Dia lebih cepat haidnya dan lain-lain, khawatir kemudian terjadi sesuatu. Yuk bismillah, sambil kita kawal. Tentu bukan yang ideal. Ya, sekali lagi, nikah dini bukan yang paling ideal. Tetap kematangan usia, kematangan mental, kematangan ilmu, kematangan materi, tentu itu lebih ideal. Tapi kalau itu terjadi, bukan sesuatu yang jelek, dengan catatan tadi. Saya kira gitu. Oke, bisa kita tangkap semua. Bismillah. Ya. Nah, itu dia pemirsa BMH TV ya. Jadi kalau sudah siap mental, siap materi, siap ilmu, kenapa tidak gitu ya Ustadz ya? Karena nikah juga mulia. Biasa. Nah, ini lagi Ustadz ada yang bertanya. Ustadz, istri saya sangat hobi belanja dan terkadang besar pasak daripada tiang. Dia selalu kasih kode buat check outin belanjaan di marketplace. Tolong kasih nasihat ke beliau Ustadz. Nanti link videonya saya kirim ke istri saya. Ini pesan langsung nih Ustadz. Satu, wanita yang tangguh itu bukan dalam makanan dan minuman serta pakaian yang didapatinya. Wanita tangguh adalah kesetiaan, ketaatan kepada suami dengan cinta. Itu yang pokok. Bagaimana kemudian Quran memandang cara belanja? Walladzina idza anfaqu lam yusyrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Boleh membeli yang diperlukan, ada tambahan sedikit tapi tidak boleh boros.
Kalau ada rezeki juga, kemudian tidak boleh terlalu irit sampai kemudian kebutuhan-kebutuhan pokok diirit juga. Kemudian mau sedikit ada berganti sepatu suaminya dilarang juga dengan apa? Supaya kita hemat dan lain-lain. Saya kira Allah sudah menuntun. Walladzina idza anfaqu lam yusyrifu wa lam yaqturu. Wa kana baina dzalika qawama. Di tengah-tengah tidak kikir dan juga tidak boros. Itu prinsip. Yang kedua, ada akar. Sesungguhnya kalau seorang ibu itu suka belanja, salah satu akarnya itu ada kehilangan hiburan spiritualnya. Kurang perhatian mungkin dari suami dalam bentuk kasih sayang dan pelukan. Sehingga dia mencari hiburan-hiburan yang berekspresif, yang sedikit lebih memuaskan. Peduli amat kalau kemudian pada akhirnya harus berutang. Sehingga banyak sekali kemudian kartu kredit yang kosong, tapi kemudian belanjanya masih jalan. Ini tragedi ya yang seperti ini. Tapi bismillah, asal ada komunikasi dan kita kemudian menuntut dengan cinta, mengarahkannya, insya Allah tidak ada perempuan yang tidak bisa dibimbing. Jangan-jangan memang selama ini karena ada uang, ya sudahlah itulah hiburan dia untuk makan dan minum. Apa yang terjadi? Suami tidak punya wibawa ketika tidak punya uang. Suami tidak punya harisma dan tidak punya pengaruh kecuali ngasih uang. Sangat berbahaya. Hanya sebatas ngasih uang saja berarti wibawanya, Ustaz. Bahaya sekali. Ya, itu tadi. Suami itu dia berwibawa karena kepemimpinannya, karena ketulusannya, karena cintanya, karena perhatiannya, karena kasih sayangnya, karena bisa memberi rasa aman. Bahkan karena dia kemudian bisa memberi sesuatu yang tidak bisa diberikan kecuali oleh suaminya. Jadi sebenarnya ini tantangan. Tapi sekali kepada ibu, direm sedikit ya, karena banyak sekali ini makanan, minuman dan pakaian yang tidak cukup dikendalikan oleh pikiran dan perasaan. Kalau mau diikuti, wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Kalau diikuti ini keinginan, semua akan melampaui batas. Tidak ada habisnya, Ustaz. Tidak ada habisnya. Oke. Ya, tidak ada habisnya. Ya Bu ya, bismillah ya. Jadi ibu tangguh, sabar berbelanja. Dan bisa diprioritaskan mana yang perlu, mana yang tidak gitu. Ya, penting dan sangat penting sekali. Iya. Baru kemudian itu. Ya. Baik Ustaz, ini banyak sekali karena yang curhat seperti ini Ustaz ya. Bapak-bapak yang mengeluhkan ini. Lanjut Ustaz, pertanyaan yang ketiga nih. Siap. Ustadz, saya bukan seorang yang hafal Quran, ngaji saja masih terbata-bata. Saya sangat ingin sekali menjadikan anak saya penghafal Al-Quran. Apa langkah awal yang harus saya lakukan ini Ustadz? Masya Allah. Niatnya mulia sekali Ustadz, tapi beliau bukan penghafal Quran. Dilanjutkan ini cita-citanya Bu Pak ya, dilanjutkan. Banyak sekali, bahkan lebih banyak itu anak-anak penghafal Quran, bukan karena lahir dari ibu dan bapak yang penghafal Quran hari ini. Toh mereka pada periode 10 tahun yang lalu sangat kurang sekali penghafal Quran. Berarti bapak-bapak ibunya yang waktu ini belum menghafal Quran, hari ini anak-anaknya mereka, Masya Allah. Hanya karena cita-cita yang kuat, kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan yang benar dan terukur. Istiqomah mengawalnya. Contoh, SD-nya cari SD yang kemudian berbasis penghafal Quran. Tetap matematikanya, tetap IPS-nya, tetap keterampilan olahraganya, tapi SD itu kemudian berbasis penghafal Quran. Ada dan banyak sekarang. Setelah itu lanjutkan ke SMP-nya seperti itu. Kalau ini kemudian basisnya kepada sekolah umum. Saya mau potong kompas selesai SD nanti, saya mau kemasukan dulu ke penghafal Quran 1 tahun. Kawal dengan mengkomunikasikan bahwa nanti sesudah selesai SMP menghafal Quran, nanti kamu akan masuk SMA unggulan, nanti akan masuk kedokteran, nanti akan masuk ke ITB misalkan, teknik-teknik industri dan lain-lain. Sudah disampaikan prospek, tapi kemudian kita menghafal Quran dulu supaya otaknya tambah hebat, wajahnya tambah gagah. Jadi ruang motivasi, ruang apresiasi harus dilakukan. Tidak mungkin penghafal Quran lahir dari ibu dan bapak yang santai. Dia perjalanan perjuangan, membutuhkan ibu bapak yang kerja keras dan cerdas. Kawal dengan istiqomah. Sekali lagi, hari ini penghafal Quran tidak semuanya, bahkan lebih banyak dilahirkan bukan oleh ibu dan bapak yang penghafal Quran. Tapi mental ibu dan bapak, catat ini yang paling pokok dan itu kata kunci. Ibu bapak telah mencintai Al-Quran, darah daging.
sampai kepada pikiran dan perasaannya. Itu yang digelombangkan sama anak. Itu yang dikomunikasikan sama anak sebenarnya. Bahwa kita memang mencintai Quran. Kita kepingin jangan sampai anak-anak di akhir zaman ini tidak hafal Quran. Baru itu diekspresikan. Tapi dari orang tuanya sendiri harus ini juga Ustaz. Wajib, cuman tentu saja kapasitas, kemampuan dan kesempatan tidak selamanya bisa menghafal Quran. Apalagi mau 30 juz, walaupun itu bukan hal yang mustahil, tapi tunjukkan pagi-pagi sudah baca Quran. Nanti sore sudah baca Quran. Kemudian di rumah sesekali juga ada kemudian tadabbur Quran disampaikan oleh ustadz di rumah kita dalam bentuk halaqah atau dalam bentuk pengajian. Jadi anak itu menyerap bukan karena melihat ibu bapak yang menghafal Quran, tapi menyerap bahwa ibu bapaknya adalah pecinta-pecinta Al-Quran. Masya Allah. Ya. Itu yang digelombangkan, itu yang dikomunikasikan. Jadi bukan hanya orang tuanya mengeluarkan, nih sekolah di penghafal Quran. Bukan hanya itu ya Ustaz ya. Orang tuanya harus berubah juga ya Ustaz ya. Iya, terlalu nikmat untuk bisa masuk dalam surga nanti dapat mahkota. Ya, hanya gara-gara kita masukkan ke situ supaya beres dan bagus. Di saat yang sama ibu bapak tidak pernah pegang Quran, pagi juga kemudian barang langka dengan Quran. No. Mungkin anaknya masuk surga dengan hafal Quran, tapi kita tidak dapat mahkota, bahkan mungkin tidak masuk surga. Masya Allah. Baik, Masya Allah, luar biasa Ustadz. Terima kasih Ustadz sudah sharing berbagi kepada kita semua. Nah, ini video ini sangat bermanfaat sekali ya pemirsa BMH TV. Silakan di share video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat juga nih. Silakan di share ke grup keluarga, ke grup sekolah, ke grup manapun itu, ke jaringan kita di share. Mudah-mudahan dengan melihat konten ini bisa tercerahkan, bermanfaat, dan jadi amal jariah juga untuk sahabat sekalian ya. Baik, saya Melki Satria pamit undur diri dan juga Ustadz Zainuddin Musaddad. Kita akan bertemu kembali di next episode. Jangan lupa bagi sahabat yang mau bertanya juga, pemirsa BMH TV yang mau bertanya, silakan tuliskan pertanyaannya, curhatannya di kolom komentar. Mudah-mudahan kita bisa berbagi kembali di episode berikutnya. Baik, kita pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.